Hai, selamat datang di channel Camome Bubblegum. Balik lagi di segmen teror Camome Horror. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bantu like, comment, and subscribe. Korea Selatan sedang tidak baik-baik saja. Beberapa waktu lalu aksi brutal terjadi. Seorang pria dinyatakan sebagai tersangka. Kira-kira apa yang mendasari perilaku bejat ini? Apakah ada kaitannya dengan sekte atau komunitas tertentu? Atau murni pelakunya hanya satu orang? Mari kita mulai kasusnya. Sekarang kita flashback sedikit. Kalau dalam waktu 3 bulan ini di Korea Selatan lagi ramai diberitakan beberapa kasus padahal Korea Selatan dikenal dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kasus yang terjadi pun beragam, mulai dari bukan antar tetangga, kan teman satu kelas, bahkan korban secara acak pun tak luput menjadi target pembunuhan. Dari kasus yang terjadi tentu membuat beberapa orang kehilangan nyawanya. Gimana guys? Apakah kasus serupa juga terjadi di negara kalian? Kisah kasus kali ini bermula dari seorang pria yang membawa mobil di jalur pejalan kaki. Lokasinya di dekat sekitaran stasiun Sohyon, Kota Songnam pada Kamis 3 Agustus 2023. Dan dari kejadian itu, dia menabrak 5 orang. Tak berhenti sampai di situ. Pria yang membawa mobil tadi kemudian turun dan memasuki sebuah mall terdekat, lalu berkeliling lantai 1 dan 2, kemudian menyerang dan korban secara acak. Korban di mall berjumlah 9 orang. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun ketakutan dan histeris. Mall yang tadinya merupakan tempat bersenang-senang berubah menjadi menyeramkan dalam sekejap. Seorang pria bermarga Choi, kelahiran tahun 2001, menurut keterangan keluarga diketahui putus sekolah karena menderita gangguan kecemasan sosial. Dan di antara tahun 2015 dan 2020 didiagnosa menderita gangguan kepribadian skizoid atau kondisi ketika seseorang terus menghindari interaksi terhadap sesama manusia. Namun sayangnya dia tak mendapat perawatan yang sesuai atas kondisinya tersebut. Sejak berhenti sekolah pun, keseharian Choi hanya bekerja paruh waktu dan selebihnya dia tinggal di rumah saja. Usai melakukan penyerangan terhadap 9 orang secara acak di mall, pelaku dengan cepat ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku tertunduk pasrah tanpa adanya usaha untuk melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap, pihak kepolisian langsung melakukan tes narkoba dan hasilnya negatif. Atas insiden serangan yang terjadi menyebabkan 14 orang terluka, 12 diantaranya luka serius, sementara 2 korban lainnya dilaporkan sedang kritis.
Pihak kepolisian menyatakan tersangka telah menderita penyakit mental sejak masa sekolah dan menderita gejala delusi penganiayaan selama penyelidikan. Polisi juga mencurigai adanya kompleks penganiayaan yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Hal tersebut diyakini karena saat interogasi awal pelaku sempat berbicara tidak jelas dan mengaku bahwa selalu diawasi oleh sekelompok orang tertentu dan mereka mencoba membunuhnya. Akhirnya secara resmi pada Senin tanggal 7 Agustus, Badan Kepolisian Provinsi Gyeonggi Nambu mengungkapkan identitas pria di balik serangan perampokan di dekat stasiun Sohyon. Dia bernama Choi Won-jung, berusia 22 tahun. Polisi merilis foto tersangka yang diambil dari SIM Choi yang menunjukkan wajahnya. Hal ini dilakukan karena Choi menolak untuk dipoto oleh pihak kepolisian sebagai tersangka. Dan hal ini diklarifikasi oleh pihak kepolisian karena publik mulai ramai berkomentar kenapa foto dan orang yang dianggap sebagai tersangka tampak berbeda. Bersamaan ini juga dikabarkan dari 14 orang korban, yaitu seorang wanita korban kecelakaan mobil berusia 60 tahunan yang saat itu sedang berjalan-jalan dengan suaminya di dekat pusat perbelanjaan, dinyatakan meninggal dunia pada 7 Agustus. Dalam pemeriksaan forensik di ponsel Choi, polisi menemukan Choi mencari kata kunci pembunuhan si Lim Dong, pisau sashimi, senapan gas, dan apakah ilegal membawa pisau, tepatnya 1 bulan sebelum kejadian penyerangan itu. Kenapa sih Choi ini mencari kata kunci pembunuhan si Lim Dong? Ternyata bulan lalu terjadi kasus yang sama, diungkapkan oleh pihak kepolisian. Identitas tersangka bernama Jo Seon dan berusia 33 tahun yang mengamuk di dekat stasiun Silim di distrik Buana, Seoul Selatan dan menewaskan 1 orang serta melukai 3 orang lainnya pada tanggal 21 Juli. Mungkin hal inilah yang membuat Choi terinspirasi dengan apa yang telah diperbuatnya. Setelah terjadi pengerusakan di stasiun Sohyon, tersebar teror yang sangat mengerikan. Banyak warga Korea Selatan menerima pesan teror dari anonim yang isinya memberitahukan tempat, lokasi kejadian selanjutnya, dan teror apa yang akan terjadi. Dan paginya 4 Agustus ditemukan 2 kejadian aksi penyerangan berikutnya. Penyerangan pertama dilakukan di terminal bis Seoul. Pelaku berkeliling membawa pisau senjata tajam. Namun aksi pelaku digagalkan karena ada seorang warga yang sigap melapor ke polisi. Polisi pun langsung mengamankan pelaku. Yang kedua dilakukan oleh seorang pria berusia 20 tahunan yang menargetkan seorang guru di sekolah daerah Daejeon. Selesai mengajar, guru tersebut langsung diserang muka dan lehernya
menggunakan pisau senjata tajam. Namun pelaku juga sudah diamankan pihak kepolisian. Dan pada hari Minggu, Badan Kepolisian Nasional mengumumkan bahwa 54 orang ditangkap secara nasional karena memposting ancaman secara online. Setelah rentetan penyerangan yang terjadi baru-baru ini, publik pun mulai resah karena para pelaku tidak bisa dibedakan dengan orang biasa. Mereka menggunakan baju yang terlihat sama dengan warga biasa dan tampang yang tidak mencurigakan. Akhirnya pihak kepolisian mengerahkan pasukan sebanyak 12.000 orang ke 247 tempat di seluruh Korea Selatan, termasuk stasiun kereta bawah tanah dan departemen store. Polisi sempat menggeledah Bandara Internasional Jeju karena ada sebuah postingan online pada malam hari sebelumnya yang mengancam bahwa akan terjadi pengeboman di bandara tersebut pada hari Senin sore, disertai dengan ancaman akan menangkap orang-orang di bandara. Di bandara lainnya juga terjadi, Bandara Internasional Gimhae di Busan dan Bandara Internasional Daegu. Akhirnya Korporasi Bandara Internasional Incheon dan Korporasi Bandara Korea mengklarifikasi bahwa pada hari Senin telah terjadi ancaman terorisme yang dilakukan di 5 bandara dalam beberapa hari terakhir. Tetapi untungnya pihak kepolisian tidak menemukan kejanggalan di beberapa bandara tersebut dan memastikan bahwa semua ancaman tersebut adalah ancaman palsu. Pelaku secara resmi meminta maaf kepada para korban, namun tetap menyatakan bahwa dia tergabung dalam sebuah komunitas. Orang-orang di komunitas ini ingin mencelakainya. Para korban dianggap Choi sebagai orang yang ingin mencelakainya. Polisi juga melakukan tes psikopat terkait pelaku. Motif masih terus diselidiki secara mendalam. Oke, sampai di sini dulu kisah kasus kali ini. Dengan kejadian ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa dimanapun tempatnya dan kapanpun kita berada, kita harus tetap waspada dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Bantu like, comment, and share kalau kalian suka dengan kontenku. Dan biar aku semakin semangat kontennya, boleh nyalain juga notifikasinya. Terima kasih. Cemomei, bye.